Bab ke-48. Arek sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan di Gunung Titlis. Hari demi hari ia lewati dengan latihan keras. Jeremiah mengajarkan Arek jenis seni beladiri kuno yang ia pelajari selama masa mudanya. Seni beladiri yang Arek pelajari kini sudah punah. Seni beladiri ini hanya tertinggal di Jeremiah saja. Teknik seni beladiri yang dipelajari sangat mematikan. Seni beladiri ini mengajarkan sebagian besar tenaga dalam dan kekuatan fisik. Seni beladiri ini sangatlah mematikan, di mana seni beladiri ini sangat on point ketika digunakan bertarung. Seni beladiri ini dapat membunuh musuh dan mematahkan anggota bagian tubuh musuh, dikarenakan seni beladiri ini sebagian besar menggunakan teknik pernapasan tenaga dalam. Arek dengan cepat berkembang ketika mempelajari seni beladiri ini. Karena Arek juga dibantu untuk memperkuat fisik dan pikiran oleh obat jamu yang diberikan Jeremiah kepadanya. Dengan meminum ramuan itu, kemampuan Arek untuk menerima ilmu baru sangatlah cepat. Dengan cepat meridian di seluruh tubuhnya terbuka yang membuat Arek memiliki energi yang kuat dibandingkan para seni beladiri lainnya. Singkatnya, Arek sudah tinggal dan belajar seni beladiri selama 2 tahun di Gunung Titlis ini. Fisiknya sudah diperkuat ratusan kali lipat oleh cuaca Gunung Titlis di sini. Tubuhnya dulu pas awal datang berkunjung ke Gunung Titlis ini kurus dan tidak berotot. Tetapi setelah tinggal dan belajar seni beladiri di Gunung Titlis ini membuat perubahan besar pada tubuh Erik. Otot-otot dan urat seorang seniman beladiri sudah terukir di tubuhnya. Es yang dingin juga membuat tubuh Erik menjadi awet muda dan memiliki ketahanan fisik yang berlipat ganda. Selama 2 tahun ini, Erik perlahan melupakan dunia luar, aktivitasnya di Gunung Titlis itu hanya berlatih dan menebang pohon. Itu terus ia lakukan hingga mencapai 2 tahun ia tinggal di sini. Selama 2 tahun terakhir ini, semua orang terdekat Erik, Lyra, Nanako ataupun kakeknya pasti sudah menganggap Erik benar-benar mati. Karena bagaimanapun pembunuhan sangat jelas dalam video itu. Dan sejak saat itu, Erik tidak pernah terlihat dimanapun. Ini sudah mengkonfirmasi kalau Erik benar-benar sudah meninggal di pikiran mereka dan tidak akan pernah kembali lagi. Jika Erik hidup tenang dan kuliah pada saat itu, maka tahun ini adalah tahun pertama kelulusan Erik. Dan seperti biasa mahasiswa yang sudah lulus akan mencari beberapa tempat magang. Gunung Titlis Erik anggap sebagai rumahnya saat ini. Selama 2 tahun ia tinggal di sini tanpa bersosial dengan dunia luar. Namun sesekali juga Erik turun gunung untuk membeli kebutuhan. Setiap sebulan sekali Erik akan turun gunung untuk membeli beberapa kebutuhan pokok dan pakaian. Dan hari ini adalah hari ia akan menuruni Gunung Titlis untuk pergi ke pasar membeli beberapa kebutuhan pokok bulanan. Guru, aku akan berangkat dulu, ucap Erik sambil membungkuk hormat. Jeremiah melambaikan tangannya. Hati-hati, jangan lupa pesanan anggur merahku. Pemukiman tempat Jeremiah tinggal tidak terlalu tinggi. Tetapi manusia yang sering mendaki pada umumnya belum pernah sampai ke tempat pemukimannya saat ini. Karena tempat tinggalnya di belakang Gunung Titlis. Walaupun tidak terlalu tinggi dari permukaan laut, Erik harus memutar terlebih dahulu sebelum ia turun gunung. Saat ini di Switzerland sebuah kampung yang indah Nanako beserta keluarganya sedang liburan. Sudah 1 tahun Nanako lulus dari universitasnya dan saat ini dia hanya bekerja di perusahaan milik ayahnya untuk mengurus beberapa bisnis. Banyak orang dari seluruh penjuru dunia memiliki impian untuk berlibur ke Switzerland karena keindahannya. Termasuk Nanako salah satunya. Namun tak lupa Nanako juga mengajak Jisoo untuk ikut liburan karena cuma Jisoo teman dekat Nanako sejak duduk di bangku SMA. Nona, aku sarankan jangan memasuki daerah itu. Daerah itu memang indah tetapi di sana banyak sekali penjahat yang berkeliaran. Banyak pencuri dan bahkan sering menyekap para wisatawan asing. Ucap Gaet Turing Nanako memperingatinya. Ia dan Jisoo sengaja jalan-jalan untuk mencari beberapa hal baru karena Switzerland memiliki tempat yang penuh misteri untuk dikunjungi. Nanako melambaikan tangan dan berkata, itu kan sekedar rumor, bagaimana mungkin daerah cantik seperti Switzerland akan menyimpan para penjahat seperti itu? Nona, itu bukan sekedar rumor tapi nyata. Peringat Gaet itu kepada Nanako. Dia adalah orang yang membawa Nanako keliling selama perjalanan liburan Nanako di Switzerland. Nanako sama sekali tidak mempercayai rumor itu. Jika kamu takut, kamu tidak perlu ikut dengan kami. Aku dan temanku akan pergi sendiri. Lagi pula kami berdua hanya mengambil beberapa foto di sana dan tidak akan tinggal berlama-lama. Baiklah kalau begitu. Aku tidak berani ikut. Aku akan menunggu Nona di sini. Ucap Gaet itu. Nanako mendengus dengan dingin. Pengecut. Ayo Jisoo, kita bisa mendapatkan beberapa foto yang indah di dalam sana. Nanako memalingkan wajahnya lalu beranjak pergi sambil menarik tangan Jisoo. Nanako, mungkin yang dikatakan benar. Bagaimana jika itu benar-benar ada? Apa yang bisa kita lakukan? Peringat Jisoo terhadap Nanako. Nanako buru-buru berkata dengan sarkas. Kamu dengan dia sama saja pengecut. Kamu terlalu berpikiran buruk. Tenang saja kita aman pasti. Jelas Nanako. Mereka berdua memasuki hutan yang indah itu, pohon-pohon cemara yang indah tumbuh tertata rapi dengan dikombinasikan rumput-rumput hijau yang tumbuh dengan subur. Sesekali mereka berdua terus mengambil beberapa gambar dengan ponsel mereka. Sampai ketika segerombolan orang tiba-tiba menghampiri mereka dan mengepung mereka. Mereka semua sepertinya seusia dengan Nanako dan Jisoo. Mereka datang menghampiri Jisoo dan Nanako. Nanako dan Jisoo benar-benar panik saat ini. Bagaimanapun, mereka langsung teringat kata-kata Gaet itu, kalau di tempat ini banyak pencuri dan sering menyekap wisatawan asing. Gaet itu sudah memperingatinya, tetapi Nanako bersikeras ingin masuk jalan-jalan dan inilah kenyataan yang mereka temukan. Siapa kalian? Ucap Nanako panik. Pemimpin dari kelompok itu maju dan tertawa. Haa? Kamu tidak perlu takut cantik? Ucap dia sambil tersenyum mesum. Bos, gadis ini benar-benar cantik, sepertinya dia dari Jepang. Sangat langka menemukan momen seperti ini dalam hidup kita. Ucap bawahan kelompok itu. Mendengar kata-kata itu Nanako dan Jisoo menjadi sangat panik. Bagaimanapun, makna dari kata-kata mereka sudah jelas dan mereka juga terlihat sangat mesum. Apa mau kalian? Ucap Nanako panik. Lalu pemimpin kelompok itu tertawa senang. Haa, aku tidak pernah berkhayal sebelumnya akan menemukan mangsa secantik kalian. Aku sudah tidak sabar menikmati tubuh indahmu yang cantik itu. Mereka semua tertawa senang dan bahagia.
Nanako dan Jisoo benar-benar menyesal tidak mendengar kata-kata Ga tersebut, dan sekarang mereka berdua benar-benar dalam bahaya. Nanako berteriak meminta bantuan dengan berteriak kencang. "Haa! Berteriaklah sepuasmu gadis cantik. Tidak akan ada orang yang mendengarmu di sini." Setelah mengatakan itu dia tersenyum lalu menjilat lidahnya dengan mesum. Ketua kelompok itu mengulurkan tangannya untuk menyentuh Nanako. Nanako dan Jisoo benar-benar panik dan pasrah kali ini. Tetapi ketua kelompok itu tidak sempat menyentuh tubuh Nanako, tiba-tiba sesosok tangan menariknya terbang ke belakang. Sosok itu adalah Arik. Untungnya dia tepat waktu. Pendengaran Arik sangat kuat walaupun itu jauh, jadi dia mendengar suara orang meminta tolong, jadi dia buru-buru mencari sumber suara itu. Tanpa mengatakan apapun, Erik melompat menyerang semua kelompok pencuri itu. Dengan cepat Erik mematahkan lengan dan membuat mereka semua pingsan tak sadarkan diri. Dengan kemampuannya sekarang, sekelompok kecil pencuri ini baginya seperti membunuh semut dengan jari kelingkingnya. Nanako dan Jisoo melihat seseorang memukuli para pencuri benar-benar membuat mereka merasa lega dan aman. Erik menghabisi pencuri itu dengan cepat, lalu Erik berbalik untuk melihat keadaan orang yang diserang pencuri tersebut yang tak lain adalah Nanako sendiri. Ketika Arik berbalik, dia menemukan sesosok gadis cantik yang terlihat sangat familiar. Dia terus mengingat dan memikirkan wajah tersebut. Dengan cepat Arik menyadari orang yang berdiri di depannya adalah Nanako temannya dulu di Jepang. "Nanako?" ucap Arik dengan terkejut. Nanako juga menyadari kalau penolongnya itu agak terlihat sangat familiar. Dan ketika Arik berbalik dan memanggil namanya membuat Nanako benar-benar terkejut. Dia dan Jisoo merasakan terkejut seperti tersambar petir. Barang-barang yang ia pegang semuanya jatuh ke tanah karena terkejut melihat sosok Arik di depannya. Bab ke-49.